Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika kita masih hidup di muka bumi ini, nur Allah Tuhan tutupi dengan jasad yang berupa materi benda. Namun di akhirat nanti kita akan mengambil wujud seperti mana sejatinya hakikat yang ada pada ruh kita masing-masing. Akan Tuhan bukakan sebagaimana apa adanya, akan Tuhan singkap, tidak ditutupi oleh jasad lagi. Sebab itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalaulah nur seseorang mukmin itu Tuhan singkapkan, maka padamlah sinar matahari oleh karena terlebih terangnya. Artinya nur orang beriman itu lebih terang dari sinar matahari apabila Allah singkapkan. Jika dada seorang hamba Allah tutupi hingga baru dibuka di depan Qadi Rabbul Jalil, nanti begitu juga nur Allah yang ada pada ruh kita. Hanya biasanya tetap juga nampak jelas pada jasad orang yang telah karam dalam lautan nur Allah itu. Sinarnya akan tetap juga menembus pada wajah, sorot mata. Dalam kata-katanya, begitu kentaranya pengaruh nur Allah itu. Bahkan nur Allah yang ada di dalam dada ahli tarekah dapat juga melimpah ke dalam benda-benda, ke dalam diri makhluk hidup dan yang lainnya. Apabila nur Allah itu melimpah ke dalam sesuatu, maka di dalam sesuatu itu akan nyata keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah rahasianya sesuatu yang dipegang, debu yang dipijak, sisa makanan dan minuman, peninggalan-peninggalan berupa bangunan-bangunan yang menyimpan keberkahan dari si ahli Allah yang telah pernah menyentuh atau membina bangunan-bangunannya, yakni insan al-kamil, manusia yang telah paripurna ma'rifatnya kepada Allah. Bila si ahli Allah, ahli ma'rifat ini berbicara, maka ia berbicara dari hati melalui lentaran nur Allah yang ada di dalam dirinya, sehingga dapat menembus kedalaman relung hati lawan bicaranya. Kata-kata yang terbit dari nur Allah itu betul-betul dapat menyentak kesadaran seketika. Bila kata-kata yang meluncur dari lisan bersumber dari pemikiran otak, maka ia akan mengendap pula dalam otak lawan bicara kita tanpa dapat membangkitkan kesadaran batin seseorang. Seandainya masih terkandung dosa walau seberat zarrah pada jiwa, maka belumlah ia akan merdeka di sisi Allah. Lantaran dosa itu hutang yang mesti dibayar. Bila tiada kita tempuh salah satu tarekat yang muktabarah sebagai jalan untuk kita mendapatkan api zikrullah, yaitu nur iman, nur Islam, nur tauhid, dan nur ma'rifat, maka dosa akan dibakar dengan cara yang lazim, yaitu dengan api neraka. Inilah yang diungkapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Zalzalah, yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar jarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat pula. Kesimpulannya, jiwa itu akan dapat merdeka di sisi Allah
berkat seluruh dosanya terbakar oleh api zikrullah. Kalau dihadiahkan kepada orang-orang yang kita kehendaki, akan nyata pula sampainya, entah orangnya masih hidup atau sudah meninggal, sebab yang menerima hadiah amal itu adalah ruhaniyah, bukan jasad. Akan langsung terasa manfaatnya oleh rohaniyah mereka yang telah meninggal, karena amalan-amalan ibadah di dunia sepenuhnya baru terasa ada ganjarannya setelah kita menghembus napas terakhir. Wajib bagi kita memerdekakan dan mengangkat derajat martabat ibu bapak kita ke sisi Allah setinggi-tingginya. Kakek nenek moyang kita masing-masing kita hadiahkan amal zikir kepada istri, pada suami, kepada kaum kerabat, ahli famili, sebagaimana yang telah diperintahkan Allah kepada kita, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Di dalam tarekat sekali-kali bukan pahala yang kita hadiahkan, namun api zikrullah. Kalau sudah menghadiahkan pahala, artinya menambah perbendaharaan hartanya, yang belum pula tentu dapat dinikmati langsung oleh rohaniyah orang yang telah meninggal. Sejarah dosa yang dibawa ketika mati sudah cukup membuat rohaniyah itu terpenjara di alam barzah. Pahala baru Tuhan serahkan di dalam surga setelah sudah menyelesaikan semua urusan dengan dosa, sebab pahala tidak ada perhubungannya dengan dosa, hubungannya dengan surga. Allah ganjarkan dengan perbendaharaan dalam surga. Adapun dosa, hubungannya dengan neraka sebagai tempat untuk membakar dosa-dosa itu. Oleh sebab itu, hai sahabatku, saudara-saudari yang seiman, seislam, seagama, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa zikrullah adalah alat untuk menyucikan hati. Sucikan hati kalian, hati kita dengan zikrullah, bakar dosa-dosa dengan panasnya api zikrullah. Sering-sering hadiahkan pula kepada kaum kerabat untuk kita bantu membakar dosa-dosa mereka juga. Menghadiahkan amal zikir kepada orang lain tiada akan mengurangi pokok kemuliaan kita sendiri, walau kepada banyak orang yang tempat kita hadiahkan, bagi mereka mendapati sama dengan kepunyaan kita sendiri, karena yang dihadiahkan itu nur Allah. Jangankan nur Allah, sifat api yang merupakan bagian dari alam fisik ini tidak akan berkurang dengan dibagi untuk orang lain, apalagi nur Allah. Contohnya, kita menghadiahkan api lilin kepada lilin mereka yang belum ada apinya. Seberapa banyak orang yang meminta kepunyaan kita tetap begitu-begitu saja, tidak akan berkurang, baik besar nyala atau panas apinya. Sifatnya langsung sampai seketika itu pula pada ruh-ruh yang kita hadiahkan itu, langsung dapat dirasakan. Bila masih ada hutang dosa, kontan langsung terbakar dosa-dosanya. Bila tidak ada lagi, maka akan menjadi penambah perbendarahan harta kekayaan di sisi Allah. Demikianlah amalan tarekah yang muktabarah itu, suatu amalan untuk menerbitkan ruh Allah, nur Allah ke dalam diri kita sebanyak-banyaknya, hingga melimpah-limpah mengisi nur Allah ke dalam hati, pada ruh, hingga mengalir pula sekujur tubuh jasmani, pada darah yang mengalir, otak, benak, tulang, daging, dan kulit, bahkan rambut, diliputi oleh nur Allah diri kita keseluruhan. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.